mempertimbangkan dua hal itu, aspek yuridis maupun juga aspek sosiologisnya. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berketetapan bahwa untuk kepengurusan pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, itu yang diakui adalah yang dipimpin oleh Dr. Haji Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum periode 2023-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kami hormati para direktur hadir lengkap di sini, dan juga rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Ada saya list tadi ada 15 media. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk undangan kami pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan nanti di dalam press release ini. Khususnya kita batasin hari ini adalah press release tentang organisasi notaris, salah satunya, ya Pak. Ya, jadi kita akan sampaikan terkait dengan perkembangan yang terjadi dengan Ikatan Notaris Indonesia, dan mohon nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lain juga kami batasi. Jadi mohon perhatian rekan-rekan media, kami akan sampaikan dan tolong disimak dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Dirjen, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kami dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, saya didampingi oleh rekan-rekan dari Sekretaris Dirjen, rekan-rekan Bapak Ibu Direktur, pada hari ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 23 Desember tahun 2024 yang lalu. Jadi kami bertemu dalam suasana santai, suasana kekeluargaan. Intinya pada pokoknya kami menginginkan agar organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan organisasi profesi bagi notaris, keluarga besar notaris semua bernaung di sana, karena merupakan organisasi satu-satunya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam perkembangannya, karena dinamika organisasi yang terjadi, ada dualisme kepemimpinan. Nah, itulah yang kemudian di tanggal 23 Desember yang lalu, rekan-rekan sekalian, kami dari Direktorat Jenderal Aku bersama dengan perwakilan dari Saudara Tri Firdaus serta rekan-rekannya, dan juga dengan Saudara Irfan serta rekan-rekannya melakukan pertemuan. Nah, di dalam pertemuan tersebut disepakati antara lain ingin melakukan rekonsiliasi kepemimpinan dan kepengurusan ke depan yang lebih baik, yang lebih solid, dan intinya sama-sama ingin mengembangkan organisasi notaris ini. Kenapa itu dilakukan? Karena sampai dengan saat ini kepengurusan itu yang dicatatkan di Direktorat Jenderal ABU ini masih per tahun 2019, masih kepengurusan sebelum Pak Tri Firdaus, zamannya masih Bu Juanita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi komitmen kami pada tanggal 23 Desember yang lalu, dan kami memberi kesempatan 14 hari lamanya mereka untuk saling berkomunikasi, saling berkoordinasi,
dan mereka sudah lakukan itu. Namun sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2025 kemarin belum ada titik temu antara mereka semua, dan sesuai dengan poin-poin yang disepakati pada tanggal 23 Desember tahun 2024 yang lalu, mereka sepakat jika tidak tercapai kata sepakat antara para pihak, baik dari kelompoknya Pak Tri Firdaus maupun Pak Irfan, maka kemudian Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal APU sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan berhak menentukan kepemimpinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kami mempelajari berbagai dokumen-dokumen yang ada, baik surat menyurat yang diberikan oleh saudara Tri Firdaus maupun saudara Irfan Ardiansah beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Maka kami mendapatkan juga sampai saat ini ada secara yuridis putusan tata usaha negara dan juga berbagai dukungan dari organisasi yang ada, organisasi pengurus wilayah yang ada. Nah, dengan mempertimbangkan dua hal itu, aspek yuridis maupun juga aspek sosiologisnya, Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berketetapan bahwa untuk kepengurusan pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, itu yang diakui adalah yang dipimpin oleh Dr. Haji Irfan Ardiansah sebagai Ketua Umum periode 2023-2026, dan ini nanti juga sebagai konsekuensi atas penetapan ini dan pengakuan ini, nanti kepada yang bersangkutan sebagai kepemimpinan terpilih nanti akan menyampaikan formatur kepengurusan berikutnya, dan nanti secara sistem administrasi akan dilakukan pembukaan sistem dan juga pendaftaran hal-hal lainnya yang menjadi keputusan Kongres pada waktu yang lalu tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian terkait mengenai penetapan perbedaan kepemimpinan di dalam tubuh organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang ada saat ini, dan kita berharap mulai hari ini sebagaimana juga atas petunjuk dari Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, ke depan baik pemerintah maupun Ikatan Notaris Indonesia ini sebagai organisasi profesi, kita akan terus berkolaborasi mengembangkan profesi ini, dan yang paling penting adalah bagaimana semua dukungan dan kerja-kerja pemerintah dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, kita buka 3 pertanyaan kalau memang ada yang bertanya di seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Kami persilakan. Ya silakan Mas. Pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramono Pak dari Notarius. Saya ingin tanya, sejauh mana Bapak menilai pertimbangan itu sesuai dengan yuridis hukum tadi, agar anggota ini juga bisa melihat, oh ada kebenaran materi dalam kaitannya dengan hukum. Itu aja Pak. Selamat siang Pak, saya Denti dari Harian Kompas. Tadi disebutkan bahwa sudah diberi waktu gitu ya, kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikan, tetapi tidak rampung gitu, kemudian akhirnya dicari solusinya gitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Pak, kesepakatan awal di antara keduanya tuh tidak ada jalan keluarnya gitu, masalahnya tuh di mana gitu yang menjadi perdebatan di situ. Makasih Pak. Baik, satu lagi. Cukup? Dulu ya. Baik.
Baik rekan-rekan sekalian, jadi seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa ada dua hal pertimbangan karena tugas pemerintah itu adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan dan putusan juga pengadilan. Jadi yang pertama secara yuridis ada putusan tata usaha negara, baik tingkat pertama maupun tingkat bandingnya, dan ini juga menjadi hal yang menguatkan yang menetapkan kepemimpinan Saudara Irfan itu sebagai ketua terpilih. Artinya segala hal yang berkaitan dengan pembuktian dan lain sebagainya, keabsahan persidangan kongresnya dan lain sebagainya itu sudah dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, berdasarkan data yang kami dapatkan dan juga kami peroleh berdasarkan informasi yang ada secara surat menyurat dan lain sebagainya, kami dapatkan bahwa secara sosiologis kepengurusan Saudara Irfan ini didukung oleh 24 pengurus wilayah dari 33 pengwil, sehingga yang sisanya itulah yang kemudian mendukung yang lainnya. Dan pada masa Pak Tri Firdaus yang kami dapatkan juga catatan kami, beliau terpilih pada waktu itu tidak dilakukan berdasarkan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, di mana pada saat itu anggaran dasar mengatur mengenai mekanisme kongres dan lain sebagainya itu berdasarkan quorum kehadiran secara langsung, dan kemudian ada kebijakan yang dilakukan dengan kombinasi secara menggunakan metode hal lainnya, yaitu e-voting dan lain sebagainya, yang secara peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diatur di dalam anggaran dasar. Logikanya harusnya diatur dulu dalam putusan anggaran dasarnya, kemudian didaftarkan, kemudian setelah itu diberlakukan mekanisme pengangkatannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk menjadi hal yang menjadi pegangan kita semua, baik aspek yuridis maupun sosiologis, karena ini ditunggu oleh rekan-rekan notaris se-Indonesia atas perbedaan ini, karena rekan-rekan notaris juga dalam menjalankan tugasnya memerlukan pembinaan, memerlukan pengawasan, perlindungan baik dari pemerintah maupun organisasi ketika dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa rekan-rekan notaris ketika dipanggil oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, mereka dengan adanya perbedaan-perbedaan ini juga kurang mendapatkan atensi pembinaan dan perlindungan yang secara optimal. Karena itu diharapkan melalui penetapan hari ini, pengakuan hari ini, teman-teman notaris baik yang saat ini sudah bergabung dalam ini maupun calon-calon rekan notaris lainnya yang nanti akan juga diangkat menjadi notaris baru, mereka sudah tidak lagi menimbulkan perbedaan-perbedaan, termasuk juga ketika teman-teman mau mutasi pindah antar wilayah, karena selama ini ada beberapa teman-teman yang melihat ada 1-2 lokasi yang lebih strategis untuk pengembangan pindah lokasi dari satu kota atau satu kabupaten kepada lokasi yang lainnya. Mereka ketika minta rekomendasi bingung ke pengurus mana kami mau minta rekomendasi. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau tidak segera diselesaikan justru merugikan bagi para anggotanya. Padahal notaris adalah pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam salah satu fungsinya itu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat akte dan lain sebagainya. Dan ini juga kita terkait karena peran di kami Dirjen Administrasi Hukum Umum melakukan pencatatan secara administrasi, ya, terutama untuk dalam rangka peningkatan badan usaha, badan hukum, kemudian juga yang lain-lain sebagainya. Dan dampaknya juga berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak kita, terutama dari aspek fidusia, ya Pak Direktur, dan juga hal-hal lainnya gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, itu salah satu pertimbangan kami untuk menghindari perbedaan terus yang tidak kunjung selesai dan malah merugikan bagi teman-teman yang ada di keanggotaannya. Kami mengambil sikap seperti ini setelah kurang lebih 2 bulan sejak kami dilantik, baik Direktur Jenderal maupun para direktur yang ada di sini melakukan dan mempelajari segala hal, baik bertemu dengan para notaris, perwakilan notaris, akademisi yang mengajar di program studi magister kenotariatan maupun yang lainnya, para senior-senior dan lain sebagainya, memberikan saran dan masukan kepada kami pihak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas agar perbedaan dan kekisruhan ini cepat selesai dan bisa perlindungan dan pelayanan hukum kepada para notaris maupun organisasinya bisa lebih optimal.
Demikian Pak, itu poin yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan perbedaan pandangan yang ada terkait dengan waktu yang telah diberikan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari lamanya kepada mereka saling berkirim surat, saling mengundang, dan pada saat mereka bertemu juga tidak menemukan titik kesepakatannya. Yang satu menginginkan tetap bertahan dalam posisi kepengurusannya, begitu juga dengan kelompok yang satunya. Proposal saat dikirimkan, yang satu mengatakan ini proposalnya Saudara Irfan harus menjadi wakil ketua, begitu juga yang lainnya menjadi sekretaris dan sebagainya. Itu yang ditawarkan oleh Saudara Tri Firdaus. Tapi kemudian Saudara Irfan berkirim surat kepada Dirjen Aku juga bahwa kami tidak bisa menerima proposal itu karena dari segi legitimasi kami mendapat dukungan yang lebih mayoritas dibandingkan dengan dukungan yang diberikan kepada Saudara Tri Firdaus. Gitu. Jadi karena adanya perbedaan itu, maka tidak sampai dengan tanggal 15 sore dan malam kami semalam sampai jam 10 malam, jam 10.30 tidak ada perkembangan lagi. Ya tentu hari ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri, Dirjen Aku diminta untuk bersikap tegas mengambil segala keputusan yang ada berdasarkan data dan informasi yang kita dapatkan dan kita peroleh, dan itu kita musyawarahkan dengan teman-teman para direktur yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan 2 pertanyaan tersebut. Baik, saya pikir cukup ya. Ini ada satu lagi ya, jadi 3 pertanyaan lengkap. Satu lagi Mas, silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Insan dari Hukum ID. Tadi kan Bapak sudah bilang ini sudah resmi dinyatakan pihak Irfan yang menang yang diakui ya dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Tapi bagaimana kalau pihak lain tidak mengakui, apa yang akan dilakukan Dirjen AHU ke depannya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, memang aspek legalitas ini diberikan oleh Direktur Jenderal AHU kepada kepengurusan yang ada, karena tugas kita seperti itu, dan kita juga meminta nantinya kepada kepengurusan yang baru, Saudara Irfan dan teman-teman, untuk bisa merangkul semua rekan-rekan pengurus notaris lainnya tanpa membedakan dukungan dan sebagainya, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah ya, kabupaten kota. Jadi ini yang sangat ditunggu oleh mereka, dan harapan rekonsiliasi ini tentu diharapkan juga bisa menambah kebersamaan program-program koordinasi dan konsolidasi yang dimiliki oleh Ikatan Notaris Indonesia. Adapun para pihak ada yang berkeberatan dan lain sebagainya, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersilakan untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku, dan insya Allah juga kita siap mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kami putuskan dan kami tetapkan. Demikian. Cukup Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertemuan siang hari ini, dan mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.